semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalkan update video untuk hari ini di Rabu ya, ini agak siang gitu, karena saya untuk pagi hari tadi ada kesibukan lain dan memang belum bisa untuk handle trading gitu teman-teman. Jadi ini saya usahakan untuk update ya. Ini kalau kita lihat memang kemarin ya untuk gold sendiri dia sempat turun ke level harga 2292, kemudian dia naik kembali ya ke level harga ke 2322 gitu teman-teman. Dan kita juga udah bahas ya kemarin itu kalau kita itu fokus buy karena posisinya itu ini ada di bagian order block ya dari si daily itu sendiri. Dan ini juga bisa jadi area support ya yang cukup bagus untuk si gold itu sendiri ya dari candle daily-nya. Nah, congrats nih untuk kalian semua yang sudah dapat area buy di sini. Ini lumayan nih, hampir 300 pips ya kalau nggak salah dari sini ya gitu. Ya 300 sana gitu kan. Nah, untuk hari ini pun kalau kita lihat memang gold itu masih tertahan di level 2330 ya sampai 2332 ya kalau kita lihat di sini. Dan untuk candle hari Rabu pun kalau kita lihat nih ya ini masih doji gitu teman-teman, artinya market itu masih indecision candle. Dan kalau kita lihat memang area 2330 ini ya sampai 2333 2333 di sini ya, ini memang masih jadi area resisten dari daily, dimana ini adalah area support yang di breakout oleh si daily candle pada tanggal 22 April kemarin gitu teman-teman, atau di hari Senin gitu. Nah ini kalau kita lihat lagi ya untuk bagian lower time frame media ya, di sini kalau kita lihat nih di 4 hours ya. Nah 4 hours ini area supportnya dia ya kan, ini area breakout dia yang saat ini menjadi area resisten gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa nggak sih bang kita ngambil sell lagi di 2330 ya kan sampai 2333 ya kan, nanti SLM mungkin bisa di 2335 gitu ya. Itu kalau misalkan masih memungkinkan ya kita bisa ambil, tapi untuk saat ini ya memang kalau kita lihat di 1 hours ya di sini di 1 jam ini dia seperti membentuk candle cup and handle pattern gitu teman-teman ya. Kalau saya sih lihatnya begini ya gitu. Nah ini cupnya, ini handle ya kan. Nah begitu dia valid breakout dari 2333 ya 2333 ini ya di sini, maka dia ada potensi untuk lanjut naik sampai ke 2346 ya sampai ke 2350 kembali gitu teman-teman ya di sini 350 gitu ya 350. Nah ini kan kalau kita lihat memang 350 ini belum ada belum ada tahanan yang cukup kuat ya gitu. Tahanannya itu justru kurang lebih itu ada di level harga di sini. Nah, saya benarin dulu sananya. Oke, jadi tahanannya itu kurang lebih di 2356 sampai 2364 gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan cup and handle pattern ini valid, ya memang dia bisa breakout dari 2333, ya maka target kenaikan dia yang pertama paling dekat itu ada di sini. Nah, paling dekat dulu di sini. Itu di 2343 ya sampai 2340-an. Kemudian target naik tertingginya itu bisa ke 2356 sampai 2364 gitu. Oke, itu kalau dari saya gitu teman-teman, pandangan saya. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain, misalkan bang ini kayaknya bukan cup and handle pattern deh, tapi ada pattern lain yang kalian lihat, it's okay gitu, kalian boleh sampaikan di kolom komentar. Karena saya yakin lah dengan chart yang begini pun ya kalian bisa banyak pandangan dan juga bisa banyak pattern yang bisa ditemukan, tergantung dari sudut pandang kalian sebagai trader masing-masing gitu teman-teman. Ya, jadi itu ya. Nah, berarti selama dia belum bisa break dari 2330 sampai 2333 atau di zona ini ya untuk hari ini gitu ya, untuk hari ini dia potensi untuk turun kembali. Yang pertama itu kita lihat dulu di sini gitu. Di level 2317 ini adalah area supportnya dia 2317 ya sampai 2316-an. Lalu nanti next supportnya itu ada di sini di 2304 sampai 2294 gitu. Nah, kenapa di area sini perlu kita pantau? Karena kalau kita lihat dari area pivot ya dan CPR untuk hari ini, nah ini tuh bertepatan dengan area pivotnya dia di 2316.47. Sedangkan untuk CPR range-nya itu ada di level harga
Ya di sini saya tandain dulu CPR range-nya itu di 2313 sampai 2318 gitu. 2313.17 sampai 2318.81. Ini adalah CPR range-nya dia atau central pivot range-nya dia gitu. Sedangkan untuk pivotnya itu ada di 2316.47 gitu teman-teman ya. Makanya ini bisa jadi area buy kita, buy 1, buy 2 nih, ada S1-nya dia, terus ini jadi zona kedua nih di sini. Ini zona ketiga dan ini zona keempat, ini zona kelima. Nah, ini adalah zona-zona untuk kita buy gitu teman-teman, atau bahasa itu bukan untuk kita buy tapi lebih untuk pantauan ya. Untuk misalkan di zona-zona ini nih ada konfirmasi untuk masuk entry buy ya, kita masuk gitu, kita manfaatin zona ini gitu. Tapi kalau misalkan belum ada konfirmasi, ya udah kita tinggalkan, kita tunggu lagi di zona selanjutnya. Jadi trading itu jangan selalu liatin chart ya 5 menit sekali, 15 menit sekali, atau pantengin chart terus menerus gitu ya. Kita harus tanamkan mindset kalau trading ini kita punya strategi gitu, dan kita punya planning itu harus gimana gitu teman-teman. Jadi dengan adanya planning ini dan juga strategi ini ya, otomatis kita nggak stressful ketika kita sedang punya entry atau kita sedang punya posisi di dalam trading ini gitu kan, karena kita punya trading dan juga strategi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di luar zona ya, kalau untuk saya pribadi ya saya nggak akan entry gitu, karena memang bukan area entry saya gitu teman-teman ya. Jadi trading itu bukan masalah hari ini saya buka sekian posisi, targetnya harus 10 posisi atau harus 3 posisi gitu kan, maksimal atau minimal 3 posisi, enggak juga gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan, karena the real trading itu adalah ketika kamu bisa punya posisi tapi kamu juga tidak merasa kayak waspada gitu, atau bahasa itu kayak was-was gitu ketika buka entry gitu, karena kita yakin dengan entry kita dan juga dengan strike HP kita, baik itu nanti TP atau SL ya sudah gitu, karena itu sudah sesuai dengan takaran kita sendiri gitu teman-teman. Oke. Jadi itu. Nah, ini untuk buy point. Kemudian sell pointnya di mana? Sell pointnya itu sebenarnya saya untuk saat ini sih masih coba saya pantau dulu ya di level harga 2360-an ya, di sini 2360, karena di sini ada order block ya untuk sell point. Nah, ini sell point ke-1, sell point kedua. Nah, sell point ketiga ini saya masih nyari, soalnya jujur memang kalau untuk sell point untuk saat ini saya belum ada banyak opsi ya, karena posisi gold juga masih trending ya secara higher time frame, dan penurunan ini pun ya sebenarnya bukan penurunan yang bahasa tuh kayak gold crash atau segala macam gitu, tapi ini hanya koreksi untuk si gold itu sendiri. Kalau dari time frame besarnya dia ya, kayak di time frame daily gini ya, dia cuma koreksi, jadi bukan benar-benar gold itu turun atau berubah trennya gitu teman-teman. Kalau memang kita mengharapkan ya gold ini berubah trennya, maka secara daily dia harus bisa break dari 2150 ya, itu untuk perubahan tren awal gitu, atau masuk masa transisi tren. Nah, sedangkan gold ini masih belum gitu, dan memang kalau kita lihat recovery-nya dia begitu dia turun ya dari hari kemarin itu lumayan cepat gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya, makanya kalau untuk selling point mungkin yang pertama satu di 2330 ya kan. Ini yang kedua, nah ini ketiga di kurang lebih nanti kita mau ambil, kalau saya sih mungkin nanti tunggu di 2376 sampai 2386 ya. Di sini ketiga saya gitu. Agak sembraut ya, ini kita pivotnya kita hilangin dulu. Nah, di sini 1 2 3 gitu. Ya, karena ini ada area tahanannya juga nih di sini gitu. Oke. Nanti ini kan range-nya ada 100 pip nih ya, nanti range 100 pip kemungkinan besar kan saya potong, saya pangkas jadi cuma sekitaran dari 2381 ke 2386 gitu untuk range selling point-nya dia ya. Jadi itu ya, ini kalau kita lihat juga sebenarnya kalau untuk selling point belum ada ya, belum ada yang maksudnya kayak cukup kuat untuk kita jadikan alasan untuk sell di area sini, karena kalau kita lihat last candle-nya juga masih cukup bagus untuk naik ya kan. Ini kalau kita lihat dari volume juga sebenarnya volume buyernya ini sudah mulai menghilang ya untuk sesi ini, dan ditambah ada volume seller yang cukup besar juga yang belum bisa ditutup atau belum bisa dimakan oleh si buyer itu sendiri ya kan. Cuma karena posisinya gold itu berada di atas pivot level, jadi memang bullishnya ini lebih mendominasi ketimbang bearishnya atau sellernya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat lagi untuk hari ini kita ada news ya.
kita ada news di jam 19.30 di durable goods order yang monthly ini dari 1,3 ke 2,5. Kemudian di jam 21.30 ini ada crude oil inventory ya, dari 2735 ke 1600 gitu. Nah ini ada penurunan nih, harusnya sih menaikkan harga oil itu sendiri gitu teman-teman. Nah sedangkan kalau yang durable goods order dari 1,3 ke 2,5 ini adalah positif untuk DXY gitu. Oke. Nah kemudian ini dari OI data. Nah udah lama nih kita nggak bahas OI data ya gitu. Ini untuk yang update tanggal 23 gitu atau yang hari Selasa. Nah kalau kita lihat untuk kesana kan 230 masih jadi area resisten ya untuk si gold itu sendiri. 230 di sini ya, ini masih jadi resisten. Kemudian nanti next targetnya dia itu ada di 2345 sampai 2350 ya di sini. Kemudian ada di level 2360, ini ada sedikit nih 2360. Nah, ada lagi di bukan 2360 untuk hari ini itu di 2365 ya sampai 2370 di sini. Lalu kemudian ada di 2375 sedikit ya call di sini 2 DTE-nya dia gitu. Oke. Nah, nanti next target lagi bisa ke 2400 gitu. Sedangkan kalau di bawah 2330 ya itu berarti target dia itu ada kurang lebih di 2310 sampai 2315 ya kan. Lalu ada lagi di 2300 di sini dan ada lagi di 2280 sampai 2275 gitu. Oke, jadi itu adalah target OI data ya dengan patokan di harga 2330 sebagai level atau sebagai main level dia untuk hari ini gitu. Ya, jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih yang sudah nonton. Dan kalau kalian ada masukan ataupun perbedaan pandangan, itu tidak masalah. Kalian boleh komen di kolom komentar ya, karena di sini kita tidak melihat siapa yang benar dan juga siapa yang salah, dan semuanya itu benar gitu. Kenapa? Karena market ini kita tidak bisa mengendalikan market gitu. Jadi market yang menentukan strategi kita itu betul atau enggak gitu. Ya, gitu teman-teman. Oke. Jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.